Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih diberikan kesempatan hidup, nikmat masih diberikan kesehatan, nikmat kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, beribadah kepadanya, dan nikmat pula ketika kita berkemampuan untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan kehidupan bagi kita, bagaimana menata hidup dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan petunjuk Allah di dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita doakan saudara-saudara kita ataupun tetangga kita yang sedang diberikan ujian sakit oleh Allah. Mudah-mudahan segera disembuhkan kembali. Yang terbaru yang sakit Revan, anaknya Pak Asep, AA, yang dirawat, bahkan dioperasi katanya di rumah sakit. Kita doakan Ananda Revan ini disembuhkan kembali oleh Allah dan keluarganya seluruhnya diberikan kesabaran dengan musibah, dengan ujian yang diberikan ini. Dan yang lainnya pun yang tidak disebutkan satu persatu, yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, Allah telah memberikan aturan di dalam kehidupan ini. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang telah memberi rizki, memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, Allah yang maha tahu tentang kita sebagai manusia. Nah, disitulah Allah memberikan aturan di dalam kehidupan manusia.
Aturan yang Allah berikan tiada lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Aturan yang Allah berikan adalah untuk kebaikan kita sebagai manusia, untuk keselamatan hidup kita. Jadi Allah memberikan aturan hidup itu adalah untuk keselamatan kita sebagai manusia, baik selamat di dunia ataupun selamat nanti ketika di akhirat. Kalau berbicara tentang aturan Allah secara globalnya, sebetulnya hanya dua aturan Allah itu. Yang satu berupa perintah, yang kedua berupa larangan. Cuma dua itu. Perintahnya berarti harus kita laksanakan, dan larangannya, nah itu memang harus kita tinggalkan. Nah, jadi secara globalnya seperti itu. Ya, berarti terhadap segala perintah kita punya keharusan ya, untuk melaksanakan perintah itu. Dan terhadap segala larangan kita memaksimalkan diri agar ya kita menjauh dari larangan yang disampaikan oleh Allah itu. Nah, orang yang seperti itu berarti orang yang hidupnya sesuai dengan aturan. Kalau hidup manusia sesuai dengan aturan, pasti hidupnya akan tentram, pasti hidupnya akan tenang, pasti hidupnya akan selamat ya. Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Beliau menyampaikan, mana haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Beliau menyampaikan, apa yang saya larang atas kalian maka jauhilah, dan apa yang saya perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Nabi ini ada 3 poin penting. 3 poin penting yang harus kita fahami dan kita sikapi di dalam kehidupan ini. Yang pertama, apa yang dilarang itu harus dijauhi. Yang kedua, apa yang diperintahkan itu harus dilaksanakan. Dan yang ketiga, kebinasaan umat terdahulu ya, itu karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi terhadap nabi-nabi mereka gitu. Nah, tiga poin penting atau boleh dibilang 4. Poin yang ketiga ini bisa dijadikan 2 poin. Jadi yang membinasakan itu banyak bertanya, kemudian menyelisihi nabi. Nah, hadirin jamaah sekalian, dari sunnah qauliyah atau hadis yang disampaikan oleh Nabi ini, Nabi menekankan menjauhi larangan itu diutamakan. Urutan dari hadis ini, jauhi larangan, laksanakan.
perintah. Dua-duanya penting. Ya, dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Ya. Dua-duanya harus kita taati dan bukan merupakan pilihan. Maksudnya begini, ada orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, tapi perintahnya tidak dilaksanakan, pincang. Atau perintah Allah dilaksanakan, tapi larangannya tidak dipatuhi, ini juga akan pincang. Nah, berarti memang harus kedua-duanya. Kedua-duanya. Kenapa Allah dan Rasul memberikan larangan kepada manusia? Ya, tentunya tiada lain, itu adalah untuk keselamatan manusia. Moal samata-mata Allah ngalarang, moal samata-mata Nabi ngalarang, pasti di situ ada bahaya gitu. Pasti di situ ada sesuatu yang akan mencelakakan manusia. Pasti di situ ada sesuatu yang akan merugikan manusia. Makanya Allah memberikan larangan itu. Nah, tentunya hadirin sekalian, kalau kita rinci satu persatu apa yang dilarang oleh Allah itu banyak sekali. Semua yang diharamkan itu pasti dilarang oleh Allah. Jadi apapun yang diharamkan itu adalah yang dilarang untuk dilaksanakan oleh kita. Ya, berarti yang dilarang itu segala sesuatu perbuatan, segala sesuatu sikap yang memang akan menimbulkan dosa bagi pelakunya. Ya, walaupun bicara dosa, ya ada diklasifikasikan kabairul itsmi, dosa besar ataupun bukan dosa besar. Tapi yang namanya dosa ya tetap dosa. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau sering dilakukan, ya jadi gede gitu kan. Jadi besar dosa itu. Dilakukan sering, ya berarti jadi banyak. Kalau saya ambil contoh, sangu atau nasi sepiring itu adalah kumpulan dari remeh. Hiji disebut remeh, dua remeh, terus dikumpulkan. Kalau banyak ya jadi sapiring. Nah, kan kalau sudah sapiring itu disebut dari remeh kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dosa pun kalau kecil tapi sering ya jadi banyak. Nah, jadi apa yang dilarang oleh Allah itu adalah sesuatu yang membahayakan bagi kita. Sesuatu yang membahayakan itu harus lebih kita utamakan ketimbang sesuatu yang akan memberikan kemaslahatan. Walaupun bukan lantas kita berkesimpulan kemaslahatan itu boleh ditunda, bukan. Nah, contoh sederhananya begini. Tubuh kita membutuhkan energi yang bersumber dari makanan. Kalau tidak ada asupan ke dalam tubuh, itu akan sakit. Berarti asupan ke dalam tubuh itu sesuatu yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita.
Di saat yang sama, misalkan ketika kita makanan sudah dihidangkan, kita siap untuk memakannya, dan makan itu akan memberikan manfaat untuk tubuh. Tapi dalam waktu yang sama ada seekor ular yang mendatangi kita. Makanan itu memanfaatkan atau bermanfaat untuk tubuh, ular itu berbahaya untuk tubuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Ular bahaya mah diengkekeun nu penting nama makan we heula gitu kan. Beresiko nggak kalau begitu? Beresiko. Ketika kita makan memberikan manfaat ke dalam tubuh kita, tiba-tiba ular bisa macok. Kalau ular sudah macok, pada gigitan ular ada racunnya, ada bisanya, malah resiko lebih tinggi ketimbang kemanfaatan yang didapatkan dari makanan untuk tubuh kita. Resikonya lebih besar gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah usir dulu ular yang akan membahayakan gitu, atau bunuh dulu ular yang akan membahayakan. Nah, jadi itu harus didahulukan. Baru setelah itu kita bisa menikmati makanan yang sudah dihidangkan. Tapi kalau kita mendahulukan makanan yang dihidangkan karena kita lapar, membutuhkan energi dari makanan itu, sementara yang membahayakan di nomor 2 kan, ini akan celaka. Nah, jadi yang membahayakan itu harus didahulukan, kita hindari. Ya kalau ada ular, walaupun kita siap makan, usir dulu ularnya, bunuh dulu ularnya gitu, barulah kita makan gitu. Nah, maka dalam kehidupan kita pun seperti itu. Yang haram, yang dilarang itu membahayakan semuanya. Ya. Maka harus kita prioritaskan. Tetapi bukan bermakna kita mengabaikan apa yang diperintahkan. Bukan. Ya. Tetap yang diperintahkan juga ya harus dilakukan. Tetapi sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, itu harus diperhatikan oleh kita, harus mendapatkan prioritas dari kita. Baik itu dosa besar kategorinya, ataupun mungkin masuk dalam kategori dosa yang kecil, tetap harus dihindari oleh kita. Ya, kalau kita lihat perilaku-perilaku jelek, ya, perilaku-perilaku dosa, perilaku-perilaku buruk, misalkan zina, misalkan lagi membunuh, minum khamar, mencuri, ya. Kalau bagi perempuan memperlihatkan aurat, berbohong, berdusta, ya. Nipu orang, mengadu domba orang, gibah, menyuap orang, menebar kerusakan, itu semua hal yang tidak dibolehkan, hal-hal yang dilarang, ya, di dalam ajaran Islam. Nah, maka ini harus dijauhi oleh kita, harus dihindari oleh kita. Jangan kita berkontribusi di dalam perilaku-perilaku yang seperti itu. Nah, jadi kita harus betul-betul memiliki komitmen, ya, bahwa segala apa yang Allah larang itu semaksimal mungkin harus kita jauhi. Jangan sekali-kali kita dekat dengan itu, melakukan dengan itu. Contoh zina, jangankan zinanya, mendekatinya saja itu sudah tidak boleh. Wala taqrabuz zina, dan jangan kalian dekati zina gitu. Mendekat saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya gitu. Nah, ini kita harus ketat, ya,
Seperti itu. Jadi kita tidak boleh ada kompromi ya dengan segala bentuk keburukan, segala bentuk kejelekan, kemaksiatan, dosa, segala yang diharamkan. Ini harus betul-betul kita jauhi. Apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, dalam kondisi tertentu Islam mengajarkan kemudahan. Jadi kalau dalam kondisi tertentu yang disebut dengan rukhsah ya, maka yang diharamkan bisa jadi halal, bisa jadi dibolehkan. Nah, tapi itu dalam kondisi tertentu saja. Misalkan kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah 173 ya, Allah menyampaikan innama harramallahu alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanidurra ghaira baghi wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah itu yang pertama apa? Bangke. Bangke itu diharamkan. Kemudian yang kedua adalah darah. Yang ketiga adalah apa yang ketiga? Daging babi. Ya. Walahmal khinzir. Daging babi yang diharamkan. Kemudian yang keempat apa? Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Jadi lamun sembelihan tidak dibacakan bismillah, itu makanan yang diharamkan oleh Allah. Itu 4 dari ayat Al-Baqarah 173. Walaupun nanti digandengkan dengan penjelasan-penjelasan yang lain, itu bisa jadi lebih dari 3 nantinya. Tapi dalam kondisi tertentu yang diharamkan itu nanti bisa jadi halal. Tapi sekali lagi dalam kondisi tertentu. Nah, maka dalam 173 surat Al-Baqarah ini, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Contohlah dalam kondisi kelaparan, misalkan tidak ada makanan lain kecuali apa? Ada daging babi, kecuali ada bangke misalkan. Nah, ini tidak ada pilihan yang lain, makan saja itu. Nah, tapi di situ ada catatan ya. Catatannya apa? Betul-betul terpaksa. Dan dia sendiri sebetulnya tidak menginginkan. Kalau tidak ia makan, ia bisa mati gitu. Ya. Ia tidak menginginkan dan makannya pun tidak berlebih untuk saat itu saja. Untuk mampang mumpung simpen yang isukan gitu. Tidak. Nah, tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau dalam keadaan terpaksa seperti itu menjadi dibolehkan. Disebutnya darurat ya. Namanya darurat lah kalau bagi kita ya.
Jadi kalau satu kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi darurat itu membolehkan apa yang dilarang gitu. Nah, tapi kan kondisi ini kondisi yang jarang terjadi. Tingkat darurat itu betul-betul kalau mengancam jiwa. Itu darurat. Jangan lantas kemudian kita mengambil apa-apa dilalui darurat gitu. Jadi daruratnya pun harus darurat sesuai ilmu gitu. Bukan darurat ukurannya ukuran kita. Dan standar darurat pun ini bisa apa? Tipis lah gitu batasnya itu, apakah masuk darurat ataukah tidak gitu ya. Secara umum kalau itu akan membahayakan kondisi dirinya, nah ini boleh dikategorikan darurat ya. Kalau kita sudah berbicara darurat ya, yang diharamkan pun itu menjadi bolehkan ya. Kalau betul-betul tidak ada alternatif lain. Kalau masih ada alternatif lain ya jangan diambil. Nah jadi kembali sesuatu yang dilarang oleh Allah, oleh Rasul, nah ini semaksimal mungkin harus kita tinggalkan, dan bahkan itu harus didahulukan. Jadi kalau ada satu statement begini, meninggalkan yang bahaya itu didahulukan daripada yang mendatangkan maslahat. Ya. Jadi kalau ada bahaya, ya segera tinggalkan bahaya itu daripada kita lakukan itu walaupun itu akan mendapatkan apa? Maslahat. Ya. Itu resikonya akan lebih besar. Nah ini hadirin jamaah sekalian ya, ketika kita berbicara tentang apa yang dilarang oleh Allah seperti itu, dan ini semaksimal mungkin harus kita komitmen memegang ini gitu. Sebab kalau satu pelanggaran terjadi, ini akan mendorong pelanggaran yang lainnya gitu. Jadi kita harus betul-betul komitmen. Bahkan kalau Siti Aisyah menyampaikan, barang siapa yang ingin menyusul orang yang sudah berjalan dengan sungguh-sungguh, menyusul orang yang baik maksudnya, yang sudah di depan kita, maka tinggalkanlah segala dosa, kata Aisyah itu. Maka tinggalkanlah segala dosa. Berarti betul-betul segala yang dilarang kita tinggalkan itu semua. Abdullah bin Umar pernah menyampaikan, menolak 1/6 dirham yang haram itu lebih utama daripada menginfakkan 100.000 dirham. Infak 100.000 dirham itu manfaatnya besar gitu. Nah tapi menolak sesuatu yang diharamkan itu akan menjadi lebih utama. Bahkan dengan pernyataan tadi menolak 1/6 dirham, barang kecil gitu, yang haram itu lebih utama daripada infak yang besar. Artinya apa? Sesuatu yang akan membahayakan bagi kita harus lebih didulukan oleh kita.
Walaupun sekali lagi maknanya bukan untuk mengabaikan apa yang diperintahkan, sebab satu paket ya. Jadi menjauhi larangan, melaksanakan perintah itu satu paket. Nah, maka dalam redaksi yang disampaikan oleh Nabi tadi itu didahulukan adalah menjauhi larangan. Mana haitukum anhu fajatanibu. Nah, jadi jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan Hasan Al-Basri ya, itu menyampaikan tidak ada ibadah yang lebih utama bagi seorang abid selain meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi tidak ada ibadah yang paling utama selain meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian satu lagi Umar bin Abdul Aziz itu berkata, takwa itu bukan dengan sholat malam, saum sunnah di siang hari, atau memadukan keduanya. Bukan, kata Umar bin Abdul Aziz. Tetapi takwa yang sebenarnya adalah mengerjakan apa yang difardukan Allah dan meninggalkan apa yang diharamkannya. Jadi bukan hanya melakukan kebaikan, bukan. Jadi disebut takwa itu bukan hanya mentaati apa yang diperintahkan saja, gitu. Tapi juga meninggalkan apa yang dilarang, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, tentunya dipadukan pula dengan mengerjakan amalan yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu dipadukan seperti itu. Nah, jadi kalau begitu meninggalkan maksiat, ya, meninggalkan keburukan, meninggalkan dosa, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu harus kita utamakan. Harus kita utamakan. Tetapi dengan tidak bermakna apa? Menyepelekan kewajiban. Bukan yang seperti itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai pula kita larangan ini dipatuhi, kita tinggalkan, tetapi larangan-larangan yang lain kita laksanakan, gitu. Bukan untuk dipilih, bukan. Ya. Pokoknya mah nunamina larangan nu urang kedah dijauhi, kurang kedah dihindari. Sebab itu akan sangat beresiko bagi kita semua. Itu kalau kita berbicara tentang poin yang pertama, ya, poin apa yang dilarang oleh Allah, ya, terkecuali dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Nah, jadi kita harus sekali lagi memiliki komitmen, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah itu, apa yang dilarang oleh Allah harus kita hindari. Dan larangan-larangan Allah ataupun perintah-perintah Allah ini sangat bisa sebetulnya dilakukan oleh manusia. Allah dengan adanya larangan, dengan adanya perintah, sama sekali bukan untuk mempersempit ruang gerak hidup manusia, bukan. Kalau kita berbicara tentang makanan, lebih banyak mana sih yang diharamkan dengan yang dihalalkan oleh Allah? Pasti banyak yang dihalalkan, diharamkan hanya beberapa saja, gitu. Nah, makanya Allah sampaikan dalam Al-Baqarah 185 itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul musra. Ya. Jadi yang Allah inginkan itu kemudahan. Allah tidak menghendaki kesukaran, enggak. Ya. Jadi jangan kita pahami ruang gerak Islam sempit, you haram, you tumunang, you dilarang. Ya. Nah, justru itu harus kita pandang sebagai jalan keselamatan kita.
Dan Allah sekali bukan untuk mempersulit. Bahkan yang terjadi sebetulnya sebaliknya. Allah mempermudah. Allah ingin memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Nah ini kalau dihubungkan lagi dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Sekali-kali Allah itu tidak menjadikan untuk kamu dalam urusan din ini suatu kesempitan. Enggak. Bahkan dalam penjelasan Nabi, ad-dinu yusrun gitu. Islam itu mudah. Din itu mudah gitu. Hanya dalam bingkai disebut mudahnya itu bukan kehendak urang sakumaha kahayang urang gitu, bukan ya, tapi mudahnya pun ada ilmu, ada petunjuk gitu. Nah jadi kita jangan beranggapan Islam itu sesuatu yang sulit gitu. Islam ini sesuatu yang sempit. Justru sangat luas Islam itu. Ada fleksibilitas di dalamnya. Baik dalam hal larangan ataupun dalam hal perintah. Ya. Dan kita kalau berbicara tentang perintah yang Allah berikan kepada kita, ya juga jangan kita ada perintah ibadah sunnah mah tidak seketat perintah ibadah yang difardukan. Memang benar ya. Nah, tapi kan itu Allah yang memerintahkan, Nabi yang memerintahkan ya, mana kudu hitungan-hitungan teuing gitu. Padahal untuk kebaikan kita ya. Untuk kemaslahatan kita ya. Nah maka ketika kita mensikapi apa yang diperintahkan, apakah itu yang difardukan atau apakah itu yang disunnahkan, ya kita laksanakan saja. Ya kan? Ibadah itu nanti kita mengenal apa yang difardukan, apa yang disunnahkan. Sama-sama perintah. Nah, seperti nanti tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram, ya kita diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi ya, untuk melaksanakan saum ya, disebut dengan saum Tasu'a dan Asyura. Tasu'a tanggal 9, Asyuranya tanggal 10. Kalau Nabi sendiri sebetulnya melaksanakannya saum Asyura tanggal 10. Tapi para sahabat ya umat yang lain pun ada saum tanggal 10 wahai Rasulullah gitu. Ya kalau begitu tahun depan kita saum dari tanggal 9 gitu. Nah cuma Nabi sendiri keburu wafat gitu. Nah jadi tanggal 9, tanggal 10 itu saum Tasu'a dan saum Asyura. Itu dicontohkan dan memiliki keutamaan, nilainya besar gitu ya. Nah jadi tidak perlu lagi kita ada tamah sunnah ya gitu kan. Nah tidak seperti itu. Kenapa tidak? Ketika kita memang memiliki kemampuan dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak safar, ya kita laksanakan. Itu juga sama perintah Allah, perintah Rasul. Ya walaupun mungkin tadi statusnya ada tuh fardu iya, tuh wajib iya, gitu, tapi sunnah. Nah kalau kita pahami meninggalkan keutamaan itu ya rugi sebetulnya. Ya. Sunnah itu banyak keutamaan di dalamnya, banyak keutamaan. Dan ketika kita tidak mengambil keutamaan itu, ya kita akan rugi gitu.
Nah, maka hadirin sekalian, ketika ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul, maka di sini dikatakan wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Terhadap segala perintah, maka laksanakan semampu kalian. Maksudnya semampu kalian itu semampu kemampuan maksimal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ukuran kemampuan itu ukuran maksimal yang bisa kita lakukan. Walaupun nanti sekali lagi terhadap perintah pun ada keringanan-keringanan lagi di dalamnya. Ketika ada kesempitan, itu ada kemudahan yang Allah berikan. Perintah sholat itu berdiri sebetulnya disebut aqomus sholat atau ikomus sholat, berdiri kan. Nah, tapi ketika tidak memiliki kemampuan, ya silahkan sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring, silahkan ya, kalau memang tidak ada kemampuan untuk itu. Nah, jadi Islam itu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya Allah tidak menjadikan kesulitan dalam masalah din ini, tidak menjadikan kesempitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, terkait dengan saum juga sama. Ya, kalau sedang sakit ya nggak usah saum. Sedang bepergian nggak kuat, buka saja. Tapi kalau kuat bagaimana nggak buka? Ya silahkan. Betul-betul diberikan keleluasaan gitu. Dan ukurannya bukan orang lain, ukurannya diri kita. Kemampuan fisik seseorang tidak sama. Ya seperti misalkan saum sedang sakit ya nggak usah. Tapi ukuran sakitnya juga harus diukur, jangan ngukur sakitnya adalah tepira misalkan ketika di dapur kakeureut curug getihan, aduh sakit, buka saum mana tepira gitu. Sakit itu juga betul. Ketika berjalan misalkan ditajong karena batu getihan kukut sengkat, aduh sakit. Tapi kan sakit-sakit seperti itu ya masih disanggup lah kita melaksanakannya gitu. Aduh aya batuk ya sedikit gitu. Ya batuk. Itu kan apakah dengan itu lantas jadi darurat untuk buka kan gitu? Enggak juga. Ya. Nah, ini artinya kondisi-kondisi yang seperti itu tidak sama ya, tetapi ukuran diri kita ya, artinya kuat enggak, mungkin enggak gitu kan. Kalau tidak sanggup sholat berdiri ya sholat sambil duduk nggak masalah. Tapi ari nu jag-jag mah ulah aduh ya rada kumaha gitu tegerna awat ya sholatnya sambil duduk we gitu. Nggak seperti itu ya, kalau masih git sambil duduk ya iya karena memang kondisinya sakit. Nu jag-jag mah ulah sambil duduk kan. Yang sakit ya nggak masalah. Nah, ini hadirin sekalian. Nah, jadi berbicara tentang kemampuan kita dalam melaksanakan perintah, itu ketika ada hal-hal yang meringankan dari Allah, dari Rasul, kenapa tidak kita ambil keringanan itu gitu kan. Jadi tidak Allah memberikan perintah, memberikan larangan kepada kita itu pasti dalam kemampuan kita ya. Dalam Al-Baqarah 286 itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah memberikan beban kepada kita itu yakin itu adalah masih berada dalam batas kemampuan kita. Artinya perintah yang Allah berikan yakin kita bisa melakukannya gitu.
larangan yang diberikan oleh Allah, yakin kita bisa menghindarinya. Dan inilah yang senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi dalam Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini juga sama urutannya. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Posisinya yang dilarang dengan yang diperintahkan. Ini paket gitu, paket. Entong milih ngelaksanakan perintah we wungkul gitu, nu dilarangnya diabaikan, atau ketat dalam menjaga larangan-larangan tapi perintahnya tidak dilaksanakan, ya sama juga. Ini sesuatu yang akan tetap membahayakan bagi kita sebagai umat Islam. Nah, maka di situ ada kata-kata mastatotum, batas maksimal yang bisa kita lakukan. Kalau disebut batas maksimal, ya berarti ukurannya ya maksimal. Ya, ukurannya harus maksimal, melaksanakan perintah Nabi itu, melaksanakan perintah Rasul itu. Dan kita memang dituntut untuk meneladani Rasulullah. Ayatnya hafal semua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu. Jadi pada diri Rasul itu ada contoh, ada uswatun. Uswatunnya pun uswatun hasanah gitu. Dan contoh yang terbaik tidak ada dari selain Nabi. Ya, Nabi ngelaksanakan kita ikuti gitu. Nabi melarang ya kita taati, patuhi. Nabi menjauhi sesuatu kita jauhi juga. Kalau memang betul-betul kita menjadikan sosok Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Jadi kalau Nabi sendiri ya mencontohkan segala sesuatunya gitu. Baik yang difardukan ataupun yang disunnahkan, Nabi melaksanakan. Nah, kita pun sama mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika dua hal itu saja kita lakukan, wah itu sudah aman hidup kita. Ya. Sebab intinya memang di situ gitu. Intinya menjauhi larangan, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, ukuran tadi darurat ya itu mah urusan kesekian lah, kita maksimalkan dulu apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi hidup ini jangan sampai pincang gitu, hanya memilih salah satu. Allahu Akbar. Memilih salah satu, ya berarti taat we melaksanakan perintah, tapi terhadap larangannya diabaikan. Atau komitmen nu dilarang patuhi gitu, nu dilarang ditinggalkan, dijauhi. Nah, tapi perintah-perintahnya tidak dilaksanakan. Nah, ini juga tetap akan celaka. Nah, bagi kita bagaimana dua hal ini kita laksanakan dalam kehidupan kita, ya sama, menjauhi larangan pun ya semaksimal mungkin sebetulnya, melaksanakan perintah pun harus semaksimal mungkin ya. Dan tentunya Allah memerintahkan sesuatu kepada kita itu adalah ya sesuai dengan batas kadar kemampuan kita. Allah tidak membebani di luar batas kemampuan kita. Nah, ini hadirin jamaah sekalian, satu poin lagi yang belum dibicarakan tentang poin yang ketiganya, kehancuran umat itu akibat tadi banyak bertanya dan menyelisihi Nabi. Nah, nanti seperti apa insya Allah akan disambung di minggu yang akan datang.
Demikian untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap kita istiqomah dalam menjauhi apa yang dilarang dan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.